Usi, selamat datang. Kita sekarang di mana? Ya. Iya, RI Kantor Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. jempolnya. Selamat datang. Kaki izin. Selamat pagi, Kantor Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Resort baru. Taman Nasional Ini. Bromo Tengger Semeru sendiri kami mengusung atau mungkin satu-satunya taman nasional yang saat ini menggunakan nama suku, yaitu suku Tengger. Dan kami ada juga karena untuk salah satunya adalah untuk membantu melakukan perlindungan terhadap budaya Tengger yang ada di dalam kawasan kami. Jadi budaya Tengger yang ada di dalam kawasan kami itu terutama adalah adatnya masyarakat Tengger, kemudian lokasinya. Jadi Gunung Bromo itu adalah semacam center ya, pusat dari kebudayaan masyarakat Tengger. Banyak agenda acara atau mungkin ritual-ritual yang dipusatkan di sekitar Gunung Bromo. Dan Gunung Bromo dan sekitarnya juga menjadi salah satu lokasi yang disakralkan oleh masyarakat Tengger yang berada di sekitar kami. Jadi kami itu ada empat lokasi. Jadi kalau orang sini bilangnya itu, orang masyarakat Tengger itu bilangnya Berang Wetan, Berang Lor, Berang Kidul, Berang Kulon. Jadi itu sisi barat, sisi timur, sisi utara, dan sisi selatan. Budaya-budayanya. Jadi mungkin masyarakat Tengger itu yang terlihat itu lebih ke budayanya saat ini. Jadi yang tak bulat. Jadi kalau peninggalan-peninggalan seperti rumah gitu mungkin tidak terlalu kelihatan. Hanya kalau dari pakaian nanti bisa terlihat memang kalau misalkan masyarakat itu jadinya dengan pakai warna hitam. Kalau laki-lakinya itu baju hitam, mungkin di mana-mana banyak ini dari itu juga seperti ini juga. Udang itu sebenarnya memang ikat kepala itu, ya hampir semua budaya ya pasti ada ikat kepalanya. Kalau untuk wanita itu namanya sewa ya. Jadi itu sebenarnya kain yang dililitkan di badan. Jadi ditalikan aja di sini. Tapi itu ada filosofinya, namanya jadi di depan, ada di samping kiri, ada di samping kanan, ada di belakang. Jadi maupun nanti itu bisa juga diekspor untuk Bapak Ibu sekalian, salah satu tambahan di mana budaya Tengger. Kemudian juga bagaimana interaksi kami pengelola Taman Nasional dengan masyarakat Tengger juga. Karena bagaimanapun masyarakat Tengger itu yang memiliki landscape Bromo tadi, secara adat mereka yang memiliki. Kami hanya membantu sebagai sisi masyarakat yang dari sisi pemerintah yang membantu agar kondisi ekosistem, kondisi landscape itu tetap terjaga sebagaimana yang diharapkan. Sehingga kami juga berkolaborasi, misalkan seperti ada upacara adat, gitu ya, dari masyarakat, dari ketua adat. Kalau ketua adat masyarakat Tengger itu adalah Paruman Dukun. Di sana ada ketua Paruman Dukun, Pandita Jati, Sutomo, Mbah Tomo, siap. Romo Tomo, ya, mungkin sudah dijadwalkan ketemu. Ketua rombongan Bapak Iris yang kami hormati pula. Jadi mungkin seperti saya tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Iris, bahwa saya adalah camat Mutis, salah satu camat di Kabupaten Timur Tengah Utara. 3 kabupaten, yaitu Kabupaten TTS, TTU, dan Kupang. Saya bersama Pak Desa dan Ibu tokoh perempuan, wakil tokoh perempuan, Bapak Usi Uwokono, kami dari Kabupaten Timur Tengah Utara. Sementara Bapak Usi Kusala bersama pemandunya itu dari Kabupaten TTS, tokoh-tokoh masyarakat atau peranan masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Peran aktif dari masyarakat itu seperti apa? Ini yang perlu kami ketahui. Yang berikut lagi, bagaimana kolaborasi antara pengelola Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dengan masyarakat yang ada di sekitar kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Sehingga mungkin juga kami perlu mempelajari bagaimana suku Tengger tampil dengan peranan-peranan budayanya. Hanya harmonisasi masyarakat suku Tengger khususnya dengan pengelolaan di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Tadi sebagai yang disampaikan Bu Sekti, ya, jadi kita di dalam pengelolaan karena kawasan Bromo Tengger Semeru ini juga menjadi kawasan adat dari suku Tengger itu sendiri, sehingga di dalamnya memang menjadi lokasi-lokasi sakral, lokasi-lokasi ritual bagi mereka, sehingga itu tidak kita larang, tapi justru kita akomodir di mana mereka akan melakukan kegiatan-kegiatan upacara adat yang sudah biasa mereka lakukan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Lanjut. Nah, apa saja tadi sebagian tadi disampaikan, ada tarian junjung mungkin hampir sama ya di NTT, NTB itu yang saling apa istilahnya kebutuhan dan rotan ya di NTT ada juga nih NTB itu Manggarai, Caci. Kemudian ini yang di bawah ini ada upacara Kasada yang salah satu event terakhirnya adalah membuang sesaji ke kawah Bromo. Nah, ini sepanjang jalur di Puncak Gunung Bromo ini dipadati oleh masyarakat suku Tengger, dilakukan setahun sekali kurang lebih bulan-bulan Juni. Ini dilakukan di pura maupun di kawah Bromo itu sendiri. Terus salah satu apa istilahnya kelengkapan upacara atau sesajinya itu adalah bunga edelweiss. Padahal di satu sisi bunga edelweiss itu ada yang dilindungi, memang ada yang tidak dilindungi. Nah, sebelumnya memang mereka juga ngambil di dalam kawasan, sehingga akan menimbulkan dilema antara pelestarian dengan adat. Sehingga kita mencoba apa istilahnya melakukan budaya tanaman edelweiss ini di luar kawasan Taman Nasional, dan ini sudah berhasil kita lakukan di Desa Wonogitri dan juga di Desa Argosari.
ini budidaya Edelweiss, sehingga untuk keperluan upacara-upacara adat yang memerlukan salah satu kelengkapannya bunga Edelweiss itu tidak lagi mengambil di dalam kawasan, tetapi bisa mengambil di dalam hasil budidaya dari masyarakat itu sendiri, sehingga pelestarian bunga Edelweiss yang ada di kawasan bisa terjaga, kemudian keterangannya. Nah, ini yang melaksanakan peran masyarakat tadi itu pemandu, Mas. Ini pemandu-pemandu yang melakukan bersama tugas kami, tetapi masyarakat lokal lah yang melakukan kegiatan pemanduan terkait dengan burung. Pemandu-pemandu burung ini kenapa dia juga hafal burung, karena memang sebelumnya banyak juga mereka terkait dengan mencuri burung sebetulnya, memburu burung. Akhirnya mereka pun juga beralih, kalau dicuri sebentar hilang. Ini kalau dalam sebagai pemandu, burung itu ada di situ terus tidak hilang, tapi dia akan dapat uang terus gitu. Intinya akan mengalir di situ. Kak Yufran, di rumah bisa buat seperti ini? Bisa. Bapak desa ada BUMDes toh? Sebentar. Bisa buat warung? Kalau modal membuat warung nih, berapa nih? 15. Ini aja bikin ini 15. Oh. Sebentar. Satu hari ya? Tergantung tamunya. Ya rata-rata mungkin 10 ya? Ya. Sehari rata-rata 10 ya? Kalau tangan. Sarung tangannya berapa? Oh yaudah yang gelap aja deh. Nggak kurang, Mas. Gitu, Bu. Kalau di atas bisa harga 30, 35. Oh iya. Mana untuk cowok warna apa? Ini semua kan cowok bisa Pak ini, Pak. Oh ini aja. Selain ini jualan apa lagi, Mas? Saya kopi, Pak, ntar malam. Kopi. Ya, starting. Kopi keliling tuh. Oh. Nah kalau kopi keliling boleh tanya untungnya ya, berapa kopi keliling untungnya sehari? Untung paling 70 sampai 100. Untungnya ya? Untungnya? Tergantung tamunya, Pak. Soalnya Oke, kan, anggap aja 50.000 ya. ya segitulah. Kalau 50.000 kali 3 1.500.000. kita merasa senang sekali, sukacita. Inilah sentuhan. Masyarakatnya harmoni, ramah tamah. Ketika saat kita bertemu, sungguh kita merasa harmoni, senang, rukun dan damai. Nama saya Budi Santoso, Bapak. Nama saya Budi Santoso. Kebetulan saya sebagai kepala resort wilayah Tengger Laut Pasir di sini. Di resort Tengger Laut Pasir ini atau Bromo ini mempunyai wilayah kerja sebetulnya kalau dibandingkan dengan, mohon maaf, di luar Jawa memang kecil, tapi di sini intensitasnya manusianya atau orang wisatawan kunjungannya setiap hari di angka harian kurang lebih di angka 1000. Wah, kita sebulan. Ini tersebar di 4 pintu masuk. Oh iya. Nanti ketika 1 minggu lagi meningkat kembali kunjungan. Namun demikian
tadi disampaikan dengan pemberlakuan tiket secara nasional ada penurunan kunjungan. Namun demikian nanti ketika Nataru ini melihat kondisi perakiraannya lumayan ramai. Indikasinya apa? Yaitu penginapan full. Tidak ada tempat untuk penginapan. Kami di TNBTS di Bromo ini sudah memperlakukan tiketing booking online tiket 100% booking tiket dengan mekanisme pembelian pengunjung booking langsung transfer pembayarannya. Demikian saya menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu atas kunjungannya pagi ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal kata yang keliru dari kami. Mohon maaf. Ini di sini kawasan kita akui itu milik kita, milik masyarakat adat. Tapi yang menguasai kan Taman Nasional, yang pemerintah. Silakan. Tidak apa-apa. Oh memang itu memang pemerintah. Kita patuh pada pemerintah. Baliknya kami minta supaya ada doa dari sini untuk ke depan kami juga sukses dan bisa berjalan dengan baik. Dan beberapa saat suhu politik kemudian menurun dan situasi tenang, dan ini kan oleh waktunya pasti akan lewat juga. Dan kemudian kita berjalan. Jadi itulah ya saya biasa bilang ini sudah lebih baik karena ada kawin antara hukum adat dan hukum pemerintah akan berjalan untuk menjadi penopang untuk jalan Taman Nasional ke depan lebih baik. Tujuan kita juga untuk masyarakat ini bisa ada kemajuan tetapi berjalan dalam aturan. Nah, aturan ini ada hukum adat dipadukan dengan hukum positif untuk menjadi penyeimbang untuk kehidupan masyarakat ke depan. Terima kasih sejak tadi penjelasan. Saya begitu tenang karena memang ada suhu atau gejolak. Lalu saya berpikir kira-kira bagaimana supaya dari pengalaman yang telah diberikan ini kita kelola untuk nanti kita bawa pulang sebagai oleh-oleh yang tidak sungguh berharga untuk kami melangkah berikut kami. Mungkin ini. Zona religi yang sana sudah bersama-sama kita batasi mana zona religinya, nanti bisa dilihat di sana ada patok-patok itu dimanfaatkan untuk zona religinya. Kemudian zona pemanfaatan, nah, di sana ada juga nanti tanda-tandanya ini. Yang jelas masyarakat adat untuk semua yang ada di sana ini tidak kami ganggu, biar sudah di sana, malah kita jaga, kita pelihara. Jadi sama-sama menjaga, sama-sama melestarikan. Misalnya di sini ada bunga Edelweiss. Kami ritual itu ya pakai itu, tapi tidak ngambil dari sana, tanam sendiri, budidaya. Jadi jangan sampai mengambil yang sudah ada biar kan dilarang oleh yang, jangan sampai itu yang diambil. Sapi-sapi ini masuk dalam kawasan. Dua desa ini khawatirnya sapi-sapi di dalam kawasan itu ketika dari TN sapinya akan dikeluarkan. Jadi mereka masih takut bayangan ini. Tapi belum kan? Ya. Salah satunya. Masih belum. Tak kenal aja tidak. Tidak. Sini pribadi, kandang-kandang pribadi, tidak sampai sana. Tapi cari rumputnya di sana. Pakemnya dari sana. Ambil kita ambil sana, tidak apa-apa. Rumput, tidak rusak, Tidak potong pohon. Ya, udah potong pohon, kan rumput nanti tumbuh lagi. Asal tidak dibakar. Kalau dibakar ada sanksi, sanksi adat, sanksi pemerintah. Dia adili ke bawah, tapi tidak mengadili ke atas. Kalau hukum adat tidak, termasuk tidak pada bulu. Kita sebagai tokoh, kita juga salah, kita juga diadili. Lebih parah, lebih keras. Karena yang tahu. Yang tahu mungkin 3 hari, kalau yang kan lebih tahu. Beberapa menit. Intinya juga itu itu kualat. Ya kualat sama. Hukum adatnya. Hukum karma. Hukum karma. Tadi saya ceritakan. Ngambil sesuatu tadi. Langsung. Ada. Ini tamu. Bilang kata-katanya kotor. Gitu. Kata-katanya kotor. Jangan-jangan ini kesasar. Kesasar betul. Kalau di sana jangan, enggak boleh. Kesasar betul, tidak tahu jalan pulang. Jadi di Tengger ini punya kalender sendiri. Jadi kalender Tengger tidak mengacu pada kalender umum, punya sendiri kalender. Dan ini sudah diakui, sudah dikuatkan. Jadi tidak ada orang yang bisa mengambil, sudah
Sudah paten. Paten. Nah, seperti batik. Diakui UNESCO. Diakui UNESCO. Kasada sudah diakui. Kasada. Jadi ada 4 kali yang ditutup. Ya. Nanti ini 2 kali. Nanti hari raya Nyepi 1 kali. Kasada yang paling besar nih. Tempat yang ditutup. Udang. Ini tentang kehidupan. Tentang kehidupan. Ini kan 2. Ini istilahnya sampan paranin dumadi. Jadi dari mana kita asal berasal kembali ke asal. Ini introspeksi diri. Berdalam. Untuk untuk nanti raga kita itu juga ke tanah. Samping ini melambangkan di Hindu itu ada alam Wisnu. Ya, alam Wisnu. Brahma, Wisnu, Siwa itu di sini. Artinya kita berpikir itu dengan adanya simbolis-simbolis para di Hindu ya, bisa bersih pikiran kita itu. Jadi intinya itu udang. Di samping itu supaya kita paham lah dengan sesuatu apapun harapannya dengan udang. Udang itu paham, mengerti apa yang jangan mudah terprovokasi. Jangan mudah. Mana ada masyarakat Tengger demo? Nggak ada. Kesalahan pemerintah apa saja, pimpinan kita di pemerintahan salah apa saja, nggak ada. Di demo nggak ada. Biar sudah gitu. Nanti kan kualat gitu loh. Intinya itu. Nggak sampai demo. Baik, saya pikir sudah kita banyak diskusi. Ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf mengganggu. Salam hormat kami mewakili pimpinan kami. Balai Besar KSD NTT, kemudian dari pemerintah Kabupaten TTU ada Pak Camat, dari masyarakat ada 2 tokoh adat. Kami mohon pamit. Semoga pembelajaran ini bisa menular ke Taman Nasional yang baru. Ya. Notis. Ya, hanya itu yang bisa saya berikan, tidak lebih. Terima kasih. Dan di samping kita menambah kekeluargaan, kita itu yang harapannya seperti itu. Pura ini didirikan tahun 97 sampai 99 sudah diresmikan. Tapi sebelum pura ini berdiri, di sini sudah dikenal tempat beribadah yang masih disebut Kabuyutan. Jadi umat Hindu yang ada di Tengger tidak berasal dari Bali. Jadi mungkin Bali yang dari sini. Sebelum ada peradaban perkembangan agama, nenek moyang kita sudah Hindu. Menurut prasasti Walandit yang ada di Tengger, Hindu memang berwarna. Jadi Hindu menyesuaikan tempat. Jadi Dasa Kalapatra. Jadi Hindu Bali ya, Hindu Tengger. Cuma Hindu di sini misalkan ada pemuda dari Bali, bawa Banten dari Bali sama, nggak ada perbedaan. Jadi secara sekilas mantra nggak ada perbedaan. Cuma aturan sarana saji beda. Sepatu diterima, sekarang tidak. Jadi ada 4 jenis sampah. Nah ini ya, yang diterima ini ada 4 jenis sampah, data harganya ada. Harga berubah sewaktu-waktu, 1 bulan sekali, kadang sampai 2 bulan sekali. Kan kenaikan harga itu tidak bisa terus, tapi ada perubahan naik turunnya. Nah ini ya, ini kalau nabung sampahnya langsung ke bank sampah Malang individu, langsung ke belakang. Nanti langsung ke telernya dapat buku tabungan. Kalau ini di tempat kami namanya unit bank sampah, pada saat pengambilan harus menunggu pickup atau truk yang mengambil ke tempat kita. Karena kondisinya kita ini banyak tidaknya sampah yang akan diambil oleh bank sampah itu kita nanti daftar di grup bank sampah unit aktif itu ada pendaftaran untuk pengambilan sampah. Nah nanti ada WA langsung dari admin bahwa pengambilannya tanggal ini, pickup atau truk nanti diinfokan. Jadi ada grup sendiri. Ini ya para jemaah lama, orang hanya membuang sampah langsung di TPA.
Ke TPS-nya mungkin hanya sebentar aja langsung ke TPA bisa lagi. Nah, tapi lama-lama TPA akan penuh. 4 tahun lagi kita sudah tidak akan lagi dibangun TPA seluruh Indonesia. Siap-siap harus selesai sampai hulunya. Hulunya mana? Ya Dasawi sama PKD. Villa Kompos Daur Ulang ini dikelola oleh Pasukan Kuning. Tapi kalau TPS itu yang kelola masyarakat atau KSM, swadaya masyarakat. Pengelolaannya apa? Contoh, di RW, 1 RW ini ada pemberdayaan masyarakat yang tidak bekerja. Mereka dikasih roda 3, mereka mengambil sampah ke masing-masing orang. Satu, dia dapat uang pembayaran retribusi ya, pembayaran itu. Kedua, dia dapat sampah yang anorganik. Kadang kita memesan ke mereka sampah organiknya, 1 kilonya Rp200. Belum nanti untuk uang disisihkan untuk perawatan roda 3-nya. Itu yang kita lakukan saat ini. Belajar memilah sampah selesai sampai hulunya, yaitu dari tingkat desa atau kelurahan. Tapi kalau terkait dengan keuntungan sampah, ini di sini ada harga ya. Harga yang langsung ditabung, langsung diterima. Satunya lagi di sebelahnya itu harga yang tidak ditabung. Jadi ada harganya berbeda. Tapi mohon maaf, di sana ada lapak penjual yang menerima lapak-lapak? Nggak ada? Ada. Biasanya lapak dengan unit bank sampah atau bank sampah induk itu berbeda. Yang penting mereka sudah melakukan pemilahan. Karena untuk kearifan sampah yang di masing-masing desa itu berbeda. Berbeda apa? Jenis sampahnya. Tinggal itu tadi edukasinya dengan masyarakat yang mau dan peduli tentang sampah, kita ajak bekerja sama. Untuk tingkat RT, RW tadi loh. Kalau di tempat kami seperti itu sekarang ini. Tidak lelah saya dengan suami berikan informasi. Suami saya inovasi terkait dengan sampah organik. Saya dengan anorganik. Saya juga lihatnya di YouTube. Lihat di YouTube, belajar sampai bisa. Karena nanti pada saat kita mengajak orang itu tertarik karena kita sudah melakukan. Itu buktinya. Terkait dengan alat, tidak ada tongkat, akar pun jadi. Kalau saya tidak ada mesin, apapun jadi. Kalau kita dinamakan kreativitas, karena kita dikasih kecerdasan, kita harus membuat sesuatu yang aneh tapi dimiliki dan diingini oleh orang lain. Dengan apa? Kreativitas. Jenengan sekarang ibu sudah buat satu dari gelas minuman ya, seperti ini. Nah, tinggal bungkus kopi mie itu tidak pakai tikar itu. Bisa dilihat di YouTube saya ada Every Kartini. Ya, nanti nggak usah dijual, dipakai jual dulu. Pada saat ada kunjungan ke sana, akan ada yang beli. Begitu luar biasa kepada kami sebagai pengunjung studi banding PKSDA Nusa Tenggara Timur. Pada saat ini, terkhususnya kami di NTT, di Kabupaten TTS, itu banyak sekali sampah, tetapi sampah itu tidak dimanfaatkan. Tetapi ketika kami sudah mengikuti di Bank Sampah Malang, walaupun tidak semua kami pelajari, tetapi sedikit-sedikit kami sudah mengingat untuk membawa ke sana. Terkhususnya di desa saya itu ada yang sudah membuat sampah, khususnya pakai kulit kopi itu dijadikan menjadi keranjang, ada yang dijadikan menjadi tas. Dan itu mereka jahit serta itu gantung, jadi dia kelihatan contohnya biasanya itu apa namanya biasa dipasang, jadi dia kelihatannya bagus. Biskuit atau kulit kopi yang bisa diolah seperti yang di atas dia juga bisa ambil dari saya. Jadi mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Problemnya mohon maaf waktu saya berikan. Terima kasih. Ambil terus ditaruhnya di sini karena memang masih jam istirahat jadi belum ada pemilahan. Oh gitu. Jam 1 sampai jam 4 ada petugas khusus milah ya? Ada pemilahan. Jadi kalau khusus semua plastik, besi turunnya di sini, tapi kalau khusus kertas ada di Bapak. Gimana cara hitung upah mereka? Kalau dulu saja awal-awal kita bisa buka itu hitungnya per kilo. Jadi mereka kayaknya itu tadi, jadi mereka misalkan milah sampah botol per kilo misalkan 2.000, 5.000 gitu. Ya. Ada tidak satwa yang mungkin menjadi penyebar virus penyakit tertentu atau yang membahayakan? Kalau itu kan sebelum satwa baru Pak ya, satwa baru yang sebelum masuk ke sini itu harus dikarantina dulu 14 hari. Oh begitu, harus dikarantina dulu. Kita ada fasilitas karantinanya, instalasi karantina hewan permanen, ya itu harus ada prosedurnya. Ya, jadi sudah ada aja betul-betul sudah 2 minggu. Karantina, kemudian sudah bebas dari berbagai macam baru. Disesuaikan dengan yang ada di sini. Pokoknya daun-daunan apa segala. Pikir jangan sampai memang dia dari luar otomatis makanannya. Oh iya, tidak, iya, spesial. Iya. Jadi sebelum ke sini itu makanan yang aslinya dari sana. Kita pesan 50% dan kita 50%. Oh begitu. Tapi lama-lama nanti bertahap menyesuaikan diri ya. Makanya tadi juga saya mikir, ini kalau sebenarnya ada beberapa spesies yang dari luar, makanannya apa ini? Kalau sampai bisa apa nggak dapatnya gitu Pak ya? Dapatnya ternyata juga lumayan berhasil. Iya. Sedikit dengan makanan yang dari sini, terus suhunya juga berbeda sekali. Jadi mereka juga sudah beradaptasi dengan makanan kita.